Yun Ce mengalami koma dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Itu juga berarti pertarungan antara dia dan Xia Qingyue akhirnya telah berakhir, dan pertandingan terakhir kompetisi peringkat ini juga telah berakhir. Turnamen telah berakhir, tetapi tidak ada yang mampu menahan keterkejutan yang mereka alami selama beberapa waktu. Tak satu pun dari kedua belah pihak dalam duel ini berasal dari Villa Pedang Surgawi, dan mahkota kemenangan pada akhirnya telah jatuh ke tangan Frozen Cloud Asgard. Namun semua ini tidak penting saat ini. Pertandingan ini membuka mata dan memungkinkan setiap penonton berjalan melewati api dan es 9 surga. Setiap adegan dengan kejam menabrak visi dan semangat mereka. Peri kaca beku, selamat kepada istanamu karena memenangkan tempat pertama kali ini. Ucap Master Sekte yang duduk di sebelah kanan kursi Frozen Cloud Asgard, berkata dengan tergesa-gesa. Namun, bahkan sebagai Master Sekte, dia tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan Chu Yue-chan. Master Sekte yang duduk di sebelah kiri juga menyanjungnya dan berkata, istanamu telah membina murid yang begitu berbakat, jadi wajar baginya untuk memenangkan tempat pertama. Istanamu pasti akan terkenal di masa depan. Chu Yueli sedikit mengernyit dan tidak menanggapi kata-kata mereka. Hasil akhirnya membuatnya bernapas lega. Ini adalah hasil yang ingin dia lihat. Hasil ini juga berarti bahwa Frozen Cloud Asgard telah mencapai terobosan bersejarah dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat untuk pertama kalinya. Gengsi akan jauh lebih besar dari sebelumnya, namun kesulitan untuk mencapai hasil ini jauh melebihi ekspektasinya. Dia tidak menyangka bahwa kendala terbesarnya bukanlah Ling Yun, melainkan orang yang akan segera dilupakan olehnya, orang misterius yang menjadi cacat 1,5 tahun yang lalu. Seorang anak laki-laki tak berguna yang diusir dari rumahnya. Yun Ce tidak sadarkan diri, tapi Xia Qingyue tampaknya masih utuh. Chu Yue-chan seharusnya merasa lega. Namun, sebagai guru Xia Qingyue, dia memiliki pemahaman penuh tentang kemampuan Xia Qingyue dan tahu bahwa kekuatan gempa yang baru saja dilepaskan pasti tidak dilepaskan oleh Xia Qingyue. Meskipun dia akhirnya melihat Yun Ce terjatuh dan Xia Qingyue tampak tidak terluka, dia masih tidak bisa merasakan kedamaian di hatinya. Yun Ce telah jatuh dan belum bangun dalam waktu 10 tarikan napas. Pemenang turnamen pemeringkatan adalah Frozen Cloud Asgard. Tunggu, Ling Wugu hendak memanggil nama Xia Qingyue, ketika sebuah suara dingin tiba-tiba memotongnya. Orang yang mengatakan itu, secara mengejutkan adalah Xia Qingyue. Saat dia berbicara, dia bergerak menuju Yun Ce dan berhenti di sisinya. Dia melambaikan kedua tangannya ke depan dan roh es biru muda perlahan turun ke tubuh Yun Ce, menyelimutinya. Setelah dia diam-diam melihat roh es yang perlahan membekukan lukanya, dia berbalik dan dengan lembut berkata, pemenangnya bukanlah aku. Itu dia. Untuk pertandingan ini, saya mengaku kalah. Apa? Arena wacana pedang menjadi gempar. Semua orang saling memandang dengan takjub. Yun Ce pingsan sementara Xia Qingyue baik-baik saja. Jelas sekali siapa yang menang dan siapa yang kalah. Namun, satu kalimat Xia Qingyue sebenarnya dengan sengaja memberikan kemenangan pada kalimat lainnya. Tidak ada yang bisa mengetahui alasan mengapa dia melakukan ini. Chu Yueli berdiri dan berkata dengan heran, Qingyue, apa yang kamu katakan? Segera tarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Chu Yue-chan tiba-tiba berkata dengan dingin, lihat ke atas. Chu Yueli tanpa sadar mengangkat kepalanya, lalu matanya terpaku, dan ekspresinya membeku di sana, terlalu terkejut untuk berbicara. Saat ini, pita putih panjang perlahan jatuh dari langit. Benda itu secara kebetulan mendarat di bahu Xia Qingyue dan dia meraihnya. Ling Wugu hendak menanyakan sesuatu, tapi saat dia melihat pita bunga salju Phoenix S yang jatuh, kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya tertelan ke tenggorokannya. Meskipun Yun Ce tidak sadarkan diri, dia masih memegang Dragon Vault dengan kuat di tangannya. Meskipun Xia Qingyue tampak tidak terluka, tidak ada yang menyadari bahwa dia telah kehilangan pita bunga salju Phoenix S miliknya. Hingga saat ini, pita bunga salju Phoenix S telah jatuh dari langit, bisa dibayangkan seberapa jauh ia terlempar ke langit sebelumnya. Kekuatan pukulan terakhirnya terkonsentrasi pada pita bunga salju Phoenix S milikku. Jika terkonsentrasi padaku, aku mungkin sudah mati sekarang. Dalam pertarungan ini, dia menang dan aku kalah. Ucap Xia Qingyue dengan suara yang dalam. Chu Yueli tertegun untuk waktu yang lama, lalu menghela nafas lega, menutup mata indahnya, dan terdiam untuk waktu yang lama.
Akhir cerita berubah ketika Xia Qingyue mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Dan jika Xia Qingyue baru saja menyerah, hasilnya tidak akan berubah. Lagi pula, semua orang telah menyaksikan Yun Ce jatuh pingsan. Bahkan Ling Wugu, sebagai wasit, mungkin tidak menerima pengakuan kekalahan dari pemenang. Namun, dari turunnya pita bunga salju Phoenix S dan apa yang dikatakan Xia Qingyue, semua orang telah memahami siapa pemenang sebenarnya. Ling Wugu mengangguk, tidak menanyakan pertanyaan apapun lagi kepada Xia Qingyue, mengangkat tangannya lagi, dan mengumumkan dengan lantang, Xia Qingyue telah mengakui kekalahan, juara turnamen peringkat adalah Yun Ce keluarga Kekaisaran Blue Wind. Saat dia menyatakan akhir dari final, turnamen pemeringkatan akhirnya berakhir. Tak lama kemudian, suasana di sekitar arena wacana menjadi gaduh. Sebelum turnamen pemeringkatan, tidak ada yang menyangka akan berakhir seperti ini. Mustahil bagi mereka untuk mengharapkan hasil seperti ini. Jika seseorang menyatakan bahwa pemenang keseluruhan akan berasal dari keluarga Kekaisaran Blue Wind, semua orang akan menganggap orang itu sebagai orang yang terbelakang dan gila. Keluarga Kekaisaran Angin Biru. Awalnya, nama ini seharusnya memiliki kekuatan yang agung, namun telah diejek dan dihina di dunia budidaya yang mendalam. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, diumumkan sebagai juara umum. Meskipun kami tidak berhasil mendapatkan tempat pertama, setidaknya kami mengalahkan Ling Yun dan menekan Villa Pedang Surgawi. Setidaknya, kami telah melakukan apa yang telah kami rencanakan. Setelah beberapa saat kecewa, Chu Yueli berkata sambil sedikit tersenyum. Ekspresinya telah kembali ke keadaan tenang sebelumnya, tanpa diduga, kejutan terbesar yang diberikan turnamen pemeringkatan ini kepadaku adalah suami Qingyue. Nasib, benar-benar hal yang paling misterius di dunia ini. Di sampingnya, Chu Yue-chan tetap diam, matanya seperti kristal es. Tidak ada yang bisa memahami perasaannya saat ini. Bagus sekali, terlalu hebat, seperti yang diharapkan dari bosku. Untuk bisa menjadi bosku, kamu setidaknya harus bisa melakukan hal seperti ini. Gumam Ling Jie mengepalkan tangannya erat-erat dan menggeram dengan seringai di wajahnya. Di sisi keluarga Kekaisaran Changfeng, tidak ada teriakan kegembiraan. Setelah Ling Wugu mengumumkan hasilnya, Chang Yue berseru, "Adik Yun," dan tanpa mempedulikan hal lain, dia bergegas ke arena secepat mungkin. Xia Yuanba mengikuti di belakang dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Sementara Qin Wuxiang agak lambat bereaksi, kecepatannya secara alami lebih cepat daripada keduanya. Dia mencapai sisi Yun Ce dalam sekejap dan dengan cepat mulai memeriksa lukanya. "Bagaimana kabar adik Yun?" ucap Chang Yue mengulurkan tangannya, namun tidak berani menyentuh tubuh Yun Ce, wajahnya sudah berlinang air mata. Saat tangan Qin Wuxiang meninggalkan Yun Ce, wajahnya menunjukkan ekspresi lega dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Putri, meskipun lukanya terlihat mengerikan, itu semua adalah luka luar. Butuh waktu paling lama sebulan untuk bisa pulih sepenuhnya. Dia hanya menderita luka dalam ringan dan satu-satunya penyebab kekhawatiran adalah dia terlalu menekankan pembuluh darahnya yang dalam. Meskipun penyembuhannya membutuhkan waktu, bukan tidak mungkin untuk pulih sepenuhnya. Hanya saja, aku khawatir dia tidak akan bisa menjelajahi alam rahasia Tianqi dalam kondisinya saat ini." Setelah mendengar ini, Chang Yue akhirnya sedikit rileks, dia memegang tangan Yun Ce erat-erat, tidak mau melepaskannya. Kekhawatiran Chang Yue, air mata dan cara dia berbicara tentang Yun Ce. Xia Qingyue memperhatikan semuanya dalam diam. Dia berhenti berjalan dan tidak mendekat. Dia juga diam-diam menyimpan botol pil berwarna salju yang dia dapatkan dari gurunya. "Kepala Istana Qin, 10.000 selamat," ucap Ling Wugu kepada Qin Wuxiang. Kekalahan Villa Pedang Surgawi telah diputuskan. Posisi raja yang selalu menjadi milik mereka kini diambil alih oleh keluarga Kekaisaran Changfeng. Namun, Ling Wugu juga bertindak sangat tenang dan mengambil inisiatif untuk memberi selamat kepada Qin Wuxiang. Sebelum dia bisa menjawab, dia berkata lagi, "Kepala Istana Qin tidak perlu menjawab. Aku akan membawamu ke paviliun pengembalian surga." Qin Wuxiang mengangguk dan menggendong Yun Ce, "Saya akan mengandalkan Elder Ling untuk memimpin." Sebagai pemenang terakhir turnamen ranking, Yun Ce sebenarnya tidak mampu menerima sorak-sorai dan perhatian penonton. Dia terbawa suasana tak lama setelah pertandingan berakhir. Meskipun dia, sang karakter utama, sudah pergi,
SWOT Discourse Arena tetap gaduh untuk waktu yang sangat lama. Praktisi muda sangat terguncang oleh pertandingan tersebut. Mereka telah kehilangan semua kesombongan yang dulu mereka miliki. Sebelumnya, mereka semua dengan bangga menyatakan bahwa mereka adalah individu yang berbakat, namun hari ini, mereka telah melihat bahwa di hadapan individu yang benar-benar berbakat, mereka tidak berharga apapun. Ini adalah turnamen pemeringkatan yang paling spesial. Itu telah menentang sejarah selama lebih dari 30 tahun. Proses dan kesimpulannya penuh dengan kegembiraan dan kejutan. Turnamen peringkat ini diperkirakan akan menyebar ke seluruh Blue Wind Empire seperti gelombang raksasa dan akan dibahas dalam waktu yang sangat lama. Tentu saja, banyak juga orang yang sangat tidak senang dengan hasil pertarungan peringkat ini. Misalnya, klan surga terbakar dikalahkan dengan telak oleh Yun Che sehingga bahkan tetua pertama pun kehilangan kendali atas emosinya dan merasa sangat terhina. Contoh lainnya adalah benteng guntur tombak surgawi, yang sejak awal melontarkan kata-kata kasar kepada Yun Che. Namun, dibandingkan dengan klan surga yang terbakar, benteng guntur tombak surgawi lebih tidak nyaman. Mu Tianbei tidak pernah menyangka bahwa kekuatan sejati Yun Che begitu menakutkan, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat ini. Bakat seperti ini pasti akan tumbuh menjadi salah satu singgasana kerajaan angin biru. Dalam ratusan tahun sejarah benteng api guntur tombak surgawi, mereka belum menghasilkan singgasana, juga tidak berani memprovokasi singgasana. Memikirkan hal ini, Mu Tianbei secara alami tidak bisa beristirahat dengan tenang. Keringat dingin menetes di punggungnya, dan ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Pada saat ini, di keluarga kekaisaran Blue Wind, kamar Kaisar, sebagai Kaisar Blue Wind Empire saat ini, wajah Chang Wanhe memerah dan cahaya di matanya redup, seolah dia sedang bermimpi. Dan Chang Wanhe memang mengira dia sedang bermimpi. Dia telah menerima transmisi suara Qin Wuxiang, keluarga kekaisaran Blue Wind telah memperoleh tempat pertama di turnamen peringkat. Segera, ia juga menerima transmisi suara dari putrinya, keluarga kekaisaran Blue Wind telah memperoleh tempat pertama di turnamen pemeringkatan. Saat memegang giok transmisi suara, Chang Wanhe dalam keadaan linglung dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Dia mempercayai Qin Wuxiang, dan bahkan lebih mempercayai Chang Yue, tapi dia tidak berani mempercayai apa yang mereka katakan kepadanya, meskipun itu adalah hal yang sama. Karena itu akan terlalu fantastis, terlalu tidak nyata, seolah-olah ini adalah suara-suara dalam mimpinya tentang sebuah fantasi. Langkah kaki cepat terdengar dari luar. Dengan sangat cepat, Kasim pribadinya bergegas masuk ke dalam ruangan dan berlutut di hadapannya, berteriak keras dengan suara serak, "Selamat, Yang Mulia. Selamat, turnamen pemeringkatan akhirnya berakhir hari ini, dan keluarga kekaisaran kita." Keluarga kekaisaran, sebenarnya menempati posisi pertama. Tempat pertama, bibir Chang Wanhe bergerak dan dia gemetar, "Apakah kamu yakin berita ini benar? Ini adalah berita yang dirilis oleh Villa Pedang Surgawi. Itu pasti benar. Saat ini, pesan yang sama sedang disebarkan ke seluruh kekaisaran. Tidak ada satu kata pun yang salah." Ucap Kasim itu berkata dengan penuh kegembiraan. Yun Che, yang mewakili keluarga kekaisaran Blue Wind telah memenangkan semua pertandingannya di babak penyisihan grup pertama, telah memenangkan semua pertandingannya di babak penyisihan grup kedua juga, telah bertarung melawan Sekte Xiao, klan surga yang terbakar, Villa Pedang Surgawi, dan Frozen Cloud Asgard dalam tahap eliminasi, dan mengalahkan mereka semua untuk mendapatkan tempat pertama. Jika ada kebohongan, budak ini akan disambar petir dari surga. Wajah Chang Wanhe menjadi semakin merah, dan kegembiraan menyebar ke setiap sel di tubuhnya. Oke. Haha, hahaha, hahaha. Chang Wanhe tertawa kegirangan. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun menjabat dia tertawa begitu sepenuh hati dan riang. Seolah-olah semua stagnasi dan kekeruhan di hatinya hilang sama sekali dalam tawa gembira ini. Ini adalah kemuliaan yang pantas diterima oleh keluarga kekaisaran Blue Wind kita. Inilah arti sebenarnya memandang rendah dunia dari atas. Kirim perintah kekaisaran ke semua pihak terkait. Katakan, mulai hari ini dan seterusnya, selama 3 tahun ke depan, sumber daya yang diberikan kepada setiap cabang Xuanfu akan meningkat. Hadiah kekaisaran Blue Wind akan diumumkan hari lain. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan mempersiapkan perjamuan terhebat di aula utama Istana Blue Wind,
dan aku secara pribadi akan menyambut Yun Che dan yang lainnya saat mereka kembali dengan penuh kemenangan. Sedangkan untuk hadiah Yun Che, saya akan mengumumkannya di kemudian hari. Ucap Chang Wanhe dengan penuh kegembiraan. Budak ini menerima perintah. Ucap Kasim itu berkata dengan hormat. Tunggu, segera siapkan makanan dan anggur yang enak untukku. Aku ingin minum yang enak, hahaha. Ucap Chang Wanhe terkekeh, dia biasanya memiliki nafsu makan yang buruk, tetapi karena suasana hatinya sedang baik hari ini, dan nafsu makannya juga meningkat pesat. Saat ini, dia sangat puas, dan sangat merasa bahwa dia bahkan tidak akan menyesali apapun meskipun dia mati sekarang. Dan ketika Istana Blue Wind mulai mempersiapkan untuk menyambut Yun Che, di ruangan yang tenang dan rapi, cahaya yang tidak terlalu terang masuk dari jendela bambu yang setengah terbuka membuat ruangan tidak terlalu gelap. Yun Che berbaring diam di ranjang empuk, tubuhnya dilumuri obat yang baunya tidak terlalu menyengat. Dia telah mempertahankan posisi ini selama 3 hari, yang juga berarti dia tidak sadarkan diri selama 3 hari penuh. Ada gelombang roh es yang mengambang di depan tempat tidur, dan kemudian sesosok wanita cantik berpakaian salju secara bertahap muncul. Dia mengangkat telapak tangannya yang sedingin es salju, dan meletakkannya di dada Yun Che, merasakan situasi pemulihan luka-lukanya dan energinya yang dalam. Beberapa saat kemudian, roh es di sekitar tubuhnya mulai bergetar dengan cepat. Telapak tangannya juga terbuka penuh, saat dia memegangnya di depan dadanya, cahaya biru es pucat diam-diam menyelimuti tubuhnya. Keadaan ini berlangsung selama setengah seperempat jam penuh. Pada saat ini, suara langkah kaki yang sengaja dibuat lembut terdengar dari luar pintu. Wanita itu menarik kembali telapak tangannya, menggoyangkan tubuhnya sedikit, dan menghilang di sana seperti mimpi. Mata Yun Che juga sedikit bergetar saat ini, lalu perlahan terbuka. Ada rasa sakit di seluruh tubuhnya, tapi rasa sakitnya tidak parah, dan ada perasaan sejuk yang membuatnya merasa sangat nyaman. Yun Che mencoba menggerakkan tubuhnya, dan dia sangat gembira dengan hasilnya. Meskipun dia sangat lemah, gerakan tubuhnya tidak terlihat kaku. Paling-paling, akan ada rasa sakit ketika rentang gerakannya terlalu besar, tapi ini cukup untuk membuktikan bahwa fungsi tubuhnya pada dasarnya telah dikembalikan ke fungsi penuh. Benar saja, kemampuan pemulihan yang diberikan oleh alam kedua dari teknik hukum kesadaran bukanlah sebuah lelucon. Pintu dibuka, dan Chang Yue masuk sambil memegang mangkuk sup, diikuti oleh Qin Wushang. Saat ini, Putri Chang Yue terlihat sangat kuyuh, seolah-olah dia tidak tidur selama beberapa hari beberapa malam. Yun Che menggerakkan tubuhnya sedikit dan memanggil dengan lembut, "Kakak senior, kepala istana Qin." "Ah!" Chang Yue berseru, hampir membuang mangkuk sup di tangannya. Dia meletakkan mangkuk sup di atas meja, buru-buru mendatangi Yun Che, dan berkata dengan terkejut, "Adik Yun, kamu sudah bangun. Ini bagus. Nenek Jiumu bilang kamu mungkin harus koma selama puluhan hari, tapi aku tahu kamu pasti akan selamat dan sehat lebih cepat." Nenek Jiumu, yang dimaksud Chang Yue adalah tabib sakti nomor 1 di Villa Pedang Surgawi yang telah lama tinggal di Paviliun Pengembalian Surga. "Aku baik-baik saja sekarang, aku minta maaf karena telah membuat kakak senior khawatir." Melihat wajah Chang Yue, Yun Che berkata dengan sedih. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya yang bisa bergerak bebas untuk meraih tangan kecil Chang Yue, membuktikan padanya bahwa dia benar-benar tidak apa-apa. "Ho, ada baiknya kamu sudah bangun. Dengan cara ini, putri dan aku akhirnya bisa merasa nyaman." Ucap Qin Wushang mengangguk dan tersenyum, "Yun Che, tahukah kamu? Saat ini kamu sudah terkenal di seluruh dunia, bahkan kamu dinobatkan sebagai orang nomor 1 di kalangan generasi muda tahun ini. Dan kamu memang layak menyandang gelar ini. Tapi, aku yakin dengan karaktermu, kamu tidak akan terlalu peduli dengan ketenaran seperti itu." Ucap Qin Wushang dengan ekspresi santai di wajahnya. Meskipun nama terdengar bagus, namun seringkali menjadi beban. Ucap Yun Che tersenyum datar, lalu bertanya, "Kakak senior, sudah berapa lama aku tertidur?" "Sudah 3 hari. Ucap Chang Yue menjawab, "Adik Yun, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah ada sesuatu yang sangat tidak nyaman?" "Jangan khawatir, aku merasa tubuhku hampir pulih, 3 hari. Ucap Yun Che tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan cepat, "Kapan penjelajahan alam rahasia-rahasia Tianqi akan dilakukan?"
Alam rahasia Tianqi akan dibuka lusa. Ucap Qin Wuxiang menghela nafas, tetapi dalam kondisimu saat ini, kamu mungkin tidak akan dapat berpartisipasi dalam eksplorasi ini. Tapi itu tidak masalah. Kamu baru berusia 17 tahun saat ini. Bahkan jika kamu melewatkannya, kamu masih memiliki kesempatan lagi 3 tahun kemudian. Apa? Lusa. Gumam Yunce menutup matanya. Dia mengetahui kondisi fisik dan kemampuan pemulihannya. Jika dia dapat memulihkan setengah dari kekuatannya, bukan tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam penjelajahan alam rahasia Tianqi lusa, tetapi risikonya akan jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, memasuki domain Tianqi sama dengan meninggalkan ruang lingkup Villa Pedang Surgawi. Beberapa orang yang tidak berani bertindak gegabah di Villa Pedang Surgawi dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mungkin tidak harus terlalu pesimistis. Seni mendalamku memiliki kemampuan pemulihan diri yang sangat kuat. Ketika hari itu tiba, aku akan membuat keputusan untuk memasuki alam rahasia cekungan surgawi berdasarkan kondisi pemulihanku. Tapi, soal aku bangun, tolong jangan beritahu siapapun dulu. Ucap Yunce dengan ringan. Qin Wuxiang tidak tahu apa, keterampilan misterius, Yunce, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Dia mengangguk dan berhenti berbicara. Chang Yue menyuapkan sup obat kepada Yunce, dan pergi setelah menemaninya lebih lama, membiarkannya beristirahat dengan tenang sendirian. Kamu sungguh ceroboh. Apakah kamu tidak takut menjadi lumpuh? Ucap Jasmine buru-buru berkata dengan marah. Saya memiliki pengalaman serupa yang tak terhitung jumlahnya, dan saya telah mempertimbangkan sebagian besar faktornya dalam pikiran saya. Tidak peduli betapa cerobohnya saya tidak akan membuat diri saya lumpuh. Ucap Yunce mengambil posisi berbaring yang lebih nyaman, mengeluarkan pil Huitian dari mutiara racun langit dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia perlahan menyempurnakannya dengan sedikit energi yang telah dia pulihkan. Tetapi hanya dalam 3 hari, luka saya di permukaan telah sembuh sedemikian rupa, dan luka dalam saya telah sembuh total. Tahap kedua dari teknik hukum kesadaran sungguh luar biasa, seperti yang diharapkan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat pulih ke levelmu saat ini hanya dengan mengandalkan teknik hukum kesadaran tingkat kedua? Ucap Jasmine mendengus dingin. Apakah ada alasan lain? Ucap Yunce bertanya dengan ringan. Dalam 3 hari ini, ada seseorang yang datang 2 kali setiap hari, dan menggunakan sejumlah besar energi yang sangat besar untuk menyembuhkan lukamu. Jika tidak, kamu akan koma setidaknya selama 2 hari lagi, dan cedera dalammu tidak mungkin sembuh sepenuhnya secepat ini. Ucap Jasmine memberitahukan. Yunce tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menjadi bersemangat. Mungkinkah, peri kecil? Wanita ini selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh padamu. Terus terang, saat itu, dia bahkan mengusirmu keluar ruangan. Tapi ketika kamu terluka, dia sebenarnya diam-diam memasuki kamarmu sendirian, dan merawat lukamu tanpa mempedulikan besarnya energi yang dia gunakan. Cara berpikir seorang wanita sungguh aneh. Ucap Jasmine dengan santai. Namun, tidak peduli siapa orangnya, dia akan merasa canggung saat menyadari kalimat terakhir sebenarnya diucapkan oleh seorang gadis yang baru berusia 14 tahun. Haha, ketika kamu besar nanti dan menjadi wanita sejati, mungkin kamu akan mengerti. Ucap Yunce tertawa keras, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi lebih baik. Kapan dia biasanya datang? Siang? Tengah malam? Apa? Kamu mau menunggu dia datang? Ucap Jasmine mendengus. Tentu saja, dia pasti tidak akan membayangkan kalau aku sudah bangun, jadi, dia pasti akan datang lagi. Ucap Yunce sangat gembira. Malam itu, tepat tengah malam, dan semuanya sunyi dan hening. Jendela kamar Yunce terbuka sedikit, dan dengan hembusan angin sejuk, sosok wanita seputih salju muncul diam-diam di depan tempat tidur Yunce. Meski cahayanya redup, samar-samar dia masih bisa melihat lekuk tubuhnya yang sempurna dan anggun, dan aura yang terpancar dari tubuhnya dingin dan mulia, dengan arogansi dingin raksasa yang jaraknya ribuan mil. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut meletakkannya di dada Yunce. Tepat ketika dia hendak menyelidiki kondisi luka Yunce lagi, pada saat ini, Yunce, yang seharusnya dalam keadaan koma, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan meraih tangan Yunce yang diletakkan di dadanya. Dengan kekuatan Chu Yuechan saat ini, tidak banyak orang di Kekaisaran Angin Biru yang bisa mendekatinya.
Hanya saja dia khawatir dengan cedera Yun Che dan memusatkan seluruh energinya untuk memadatkan energi terdalam yang paling murni. Selain itu, dia tidak tahu bahwa Yun Che sebenarnya sudah bangun, jadi dia tiba-tiba meraih tangannya. Tangan Che Yuechan lembut dan dingin, seperti sepotong batu giok yang halus dan lembut. Namun, tangannya tidak dipegang oleh Yun Che untuk waktu yang lama. Setelah jeda sesaat itu, dia tiba-tiba melepaskan diri dari genggamannya. Chu Yuechan mundur dengan cepat juga, dan aura yang dipancarkan dari tubuhnya berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. "Peri kecil, aku tahu kamu pasti akan mengkhawatirkanku," ucap Yun Che menegakkan tubuh bagian atasnya dan memanggil dengan lembut. "Jadi kamu sudah bangun." Suara Chu Yuechan dingin dan tanpa emosi. Dia tidak memberi Yun Che kesempatan untuk berkata terlalu banyak. Dia berkata dengan dingin, "Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Lagi pula, kamu terluka karena King Yue, sebagai guru seniornya, aku punya sedikit tanggung jawab untuk menyembuhkan lukamu. Karena kamu sudah cukup sehat, maka aku tidak perlu lagi bertindak. Juga, jangan panggil aku peri kecil. Kamu bisa memanggilku Chu Yuechan, atau Senior Chu." Setelah mengatakan itu, Chu Yuechan berbalik dengan tegas dan bersiap untuk pergi. "Peri kecil," teriak Yun Che tergesa-gesa, mencoba untuk bangun dengan tergesa-gesa, tapi tiba-tiba dengan suara, seteguk besar darah muncrat dari mulutnya, dan dia jatuh ke tempat tidur. Chu Yuechan yang hendak pergi tiba-tiba melihat Yun Che tiba-tiba muntah darah, seluruh tubuhnya bergetar hebat, tubuh saljunya bergerak maju dan bergegas untuk mendukung Yun Che. Meski cahayanya sangat redup, Yun Che bisa dengan jelas melihat kepanikan melintas di wajahnya yang sedingin es. Dia percaya bahwa dialah orang pertama yang bisa membuat panik peri kecantikan beku yang terkenal di dunia ini. Darah yang dia keluarkan dari mulutnya, sebenarnya adalah darah buruk yang dipaksa keluar dari organ internalnya setelah meminum pil Great Huitian. Seharusnya itu dimuntahkan sejak lama, tapi dia mati-matian menekannya, untuk mencegah Chu Yuechan pergi dengan tegas setelah melihat bahwa dia telah bangun. Terbukti, rencananya ini sepenuhnya efektif. Dengan darah buruk yang dipaksa keluar, organ-organnya sejenak mengendur. Ketika peri kecil mendukungnya, dia juga memeluk pinggangnya yang dingin, lembut dan halus. Meskipun Chu Yuechan sedikit gemetar, menghadapi orang yang terluka parah, yang baru saja mengeluarkan banyak darah sebelumnya, pada dasarnya dia tidak berani melepaskan diri. Dia membiarkannya memeluknya, dan pelukan itu perlahan menjadi lebih erat. "Apakah kamu baik-baik saja?" ucap Chu Yuechan mencoba yang terbaik untuk membuat suaranya tidak terdengar dingin, tetapi tubuhnya menempel erat padanya, dan napasnya yang hangat dan akrab membuat detak jantungnya benar-benar tidak teratur, dan dia tidak bisa menenangkannya bahkan jika dia berusaha keras untuk menggunakan seni awan beku. Selama 5 bulan terakhir, dia terus-menerus dipeluk olehnya. Dia sangat akrab dengan sentuhannya. Suatu saat dalam jangka waktu itu, dia tanpa sadar mulai menikmati perasaan dipeluk. Namun, sebuah suara di dalam hatinya memberitahunya bahwa dia tidak punya pilihan selain dipeluk karena dia lumpuh dan harus bergantung padanya untuk perlindungan. Itu berbeda sekarang. Dia telah membuat kesalahan besar dengan tidur dengannya dan dia tidak boleh terus membuat kesalahan lagi. Yun Che menekan seluruh berat tubuhnya ke Chu Yuechan, terlihat sangat lemah dalam sikap setengah mati. Dia berkata dengan suara yang sangat lemah, Aku baik-baik saja. Peri kecil, jangan tinggalkan aku." Petik 2. Chu Yuechan terdiam. Mendengar Yun Che berbicara dengan suara lemah telah mengirimkan rasa sakit yang setara dengan jarum yang menembus jantungnya. Dia tidak tega mendorong Yun Che ke samping. Dia hanya bisa diam-diam dipeluk olehnya. Dia sebenarnya mencoba menguatkan dirinya untuk mendorongnya ke samping, tapi pada akhirnya dia tidak sanggup melakukannya. "Ini sudah sangat larut. Hanya ada kami berdua di sini dan tidak akan ada orang yang mengganggu kami. Dia juga terluka parah. Aku akan menyerah sekali ini. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya." Inilah yang terus-menerus diulangi oleh Chu Yuechan di dalam hatinya untuk menghibur dan meyakinkan dirinya sendiri. Hanya sampai Chu Yuechan mengirimkan energinya yang dalam ke tubuh Yun Che untuk memeriksa kondisi Yun Che saat ini. Yun Che, yang sedang berbaring di atas Chu Yuechan, didorong menjauh, punggungnya membentur dinding di belakang tempat tidur. Yun Che menyeringai kesakitan, sakit. Beraninya kamu berpura-pura berbohong padaku. Ucap Chu Yuechan berkata dengan dingin,
wajahnya masih sedingin biasanya tetapi matanya menunjukkan suasana cemberutnya. Meskipun di permukaan dia marah, dia merasa lega di hatinya ketika mengetahui bahwa luka-lukanya membaik. Namun, perasaan lega semacam ini telah menyebabkan pikirannya menjadi kacau. Dia tidak seharusnya bisa merasa seperti ini. Yunche mengulurkan tangannya untuk menggosok punggungnya dan berkata dengan menyedihkan, "Kupikir peri kecilku akan pergi begitu saja." "Peri kecil, aku tahu bahwa selama beberapa hari terakhir, kamu selalu berhenti berbicara," ucap Chu Yuechan. Dadanya bergetar saat dia menyela Yunche dengan nada dingin. Dia berbalik, dan berkata dengan suara dingin tanpa emosi, "Apa yang terjadi antara kamu dan aku adalah sebuah kesalahan. Aku hampir melupakannya. Aku harap kamu akan melakukan hal yang sama. Jika kamu tidak dapat melupakannya, anggap saja itu hanyalah mimpi. Tolong jangan mencoba mengubahnya menjadi kenyataan. Apa yang terjadi antara kamu dan aku tidak bisa diketahui oleh orang luar. Jika kamu tidak ingin menemui kesulitan karenanya, mohon jangan ungkapkan 6 tahap seni awan beku yang telah kamu peroleh. Kamu adalah suami King Yue. Jika kamu tidak ingin dia dan Frozen Cloud Asgard menjadi bahan tertawaan dunia dan ditanya tentang etika moral mereka, tolong lupakan aku." Ucap Chu Yuechan memejamkan mata, dan roh es di tubuhnya berkibar dengan kacau. "Setelah meninggalkan Villa Pedang Surgawi, kita tidak akan pernah bertemu lagi." Setelah mengatakan itu, Chu Yuechan menghilang dari pandangan Yunche. Yunche hanya bisa diam-diam menatap roh es yang belum menghilang. Setelah beberapa saat, Yunche kembali ke tempat tidur dan menghela nafas panjang. Dia meletakkan kedua tangannya di hidungnya dan samar-samar masih bisa mencium aroma wanginya yang mirip dengan teratai es. "Sepertinya kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan," ucap Jasmine menyombongkan diri. "Kamu tidak akan mengerti," ucap Yunche memiringkan kepalanya, bergumam, lalu menghela nafas lagi, memikirkan beberapa kata terakhir Chu Yuechan. "Bahan tertawaan dunia, mempertanyakan etika moral mereka." Kata-kata ini telah tertanam dalam di benaknya. Xia King Yue adalah istrinya. Chu Yuechan adalah guru senior Xia King Yue, dan pada saat yang sama, juga sebagian menjadi gurunya. Hal-hal yang melanggar etika moral pasti akan menarik perhatian dunia. Apalagi jika menyangkut sekte terhormat di Blue Wind Empire, seperti Frozen Cloud Asgard. Bahkan jika Chu Yuechan benar-benar memiliki perasaan padanya sebagai individu, pada saat yang sama dia adalah peri kecantikan beku dari Frozen Cloud Asgard. Dia tidak bisa dengan sengaja merusak reputasi ribuan tahun Frozen Cloud Asgard tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Terlepas dari apa yang dia rasakan, penolakan adalah satu-satunya pilihan yang bisa dia buat. Turnamen pemeringkatan di arena utama dan sekunder telah selesai. Pemeringkatan lebih dari 500 sekte telah diputuskan. Tempat pertama, Keluarga Kekaisaran Blue Wind. Tempat kedua, Istana Abadi Awan Beku. Tempat ketiga, Villa Pedang Surgawi. Tempat keempat, Sekte Xiao. Tempat kelima, Klan Surga Terbakar. Setelah peringkat ini diumumkan, hal itu menyebabkan gelombang besar di antara orang-orang di lingkaran dalam Blue Wind Empire. Yunche dan Xia King Yue sama-sama baru berusia 17 tahun, namun nama mereka sudah menyebar ke seluruh penjuru Kekaisaran Angin Biru dan menyebar ke 6 negara lainnya dengan sangat cepat. Setelah turnamen pemeringkatan berakhir, berbagai sekte besar mulai pergi. Hanya 10 sekte teratas dari turnamen pemeringkatan yang tersisa demi memasuki alam rahasia Tianqi. Tak satu pun dari mereka mau melewatkan kesempatan ini. Waktu pembukaan alam rahasia Tianqi semakin dekat. Setelah Yunche bangun, kecepatan pemulihannya juga meningkat beberapa kali lipat. Dia tidak pergi kemana-mana selama 2 hari terakhir, berkonsentrasi pada latihan. Berdasarkan luka-lukanya di arena wacana pedang hari itu, tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak hanya bangun, tetapi luka-lukanya hampir sembuh total. Malam sebelum pembukaan alam rahasia Tianqi, Ling Yuefeng berdiri di bawah pohon kuno di halaman, diam-diam memandangi bulan yang memudar di langit. Pakaiannya basah oleh embun malam, dan terlihat jelas bahwa dia sudah lama berdiri di sini. Ling Yuefeng tiba-tiba menghela nafas panjang. "Yuefeng, jangan terlalu banyak berpikir. Masalah sudah berlalu. Tidak ada gunanya memikirkannya lagi. Kali ini, meskipun kita kalah, bukan berarti murid Villa Pedang Surgawi kita lemah." Kekuatan Yunche dan Xia King Yue sama sekali tidak terduga.
Kekalahan kita bukan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Ucap Xuanyuan Yufeng berjalan mendekat dan menghiburnya. Ling Yufeng terus menatap bulan sabit sambil berpikir keras. Dia tidak menyadari bahwa Xuanyuan Yufeng ada di dekatnya. Warna yang sangat rumit muncul di matanya, lalu dia berbalik dan menghela nafas. Sudah sekitar 1200 tahun sejak leluhur kita membangun villa pedang surgawi. Tidak ada yang pernah menantang posisi kita sebagai sekte nomor 1. Tapi selama saya menjadi master villa, sebenarnya saya telah berusaha dengan tenang menerima kenyataan, tapi saya tidak bisa melepaskannya. Saya telah mengecewakan leluhur kita. Saya telah mengecewakan sejarah 1000 tahun villa pedang surgawi. Jangan berkata seperti itu. Ucap Xuanyuan Yufeng menghibur, Anda telah memikul tanggung jawab berat sebagai master villa sejak Anda masih muda. Sudah 21 tahun sejak itu. Saya sudah bersamamu selama ini. Kita telah menyaksikan villa pedang surgawi berkembang, kita telah menyaksikan Yuner dan Jier menjadi kuat di bawah asuhan Anda. Kita sudah berbuat cukup banyak untuk bisa bangga pada diri kita sendiri. Meskipun kita tidak tampil seperti yang diharapkan selama turnamen pemeringkatan hanyalah kompetisi antar generasi muda. Baik itu fondasi, sumber daya, prestise, atau kekuatan kita secara keseluruhan, kita tidak akan kalah bahkan jika Anda menggabungkan 9 sekte peringkat lainnya. Mengapa kamu tidak bisa melepaskannya saja jika itu masalahnya? Kata-kata Xuanyuan Yufeng sangat menenangkan Ling Yufeng. Dia memeluk Xuanyuan Yufeng dan berkata dengan penuh emosi, "Istriku, kamu benar. Menikah denganmu seumur hidup ini adalah berkah terbesarku. Apa yang tidak bisa aku lepaskan?" Xuanyuan Yufeng tersenyum lembut dan bersandar di bahu suaminya. Segera setelah itu, Xuanyuan Yufeng kembali ke kamarnya. Bulan sepi tergantung di langit malam, dengan beberapa bintang bersinar terang. Ling Yufeng terbang melintasi langit malam. Dia awalnya menuju ke halaman Ling Yun, tetapi mengubah arah di tengah jalan dan pergi menuju kediaman Frozen Cloud Asgard. Suasana di sekitar halaman Frozen Cloud Asgard membawa ketenangan yang unik. Ling Yufeng menutup matanya dan menghirup ringan, seolah-olah dia sedang menikmati sesuatu. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan matanya tertuju pada ruangan tempat Chu Yuechan berada. Lampunya masih menyala. Namun, ketika dia menatap cahaya di ruangan itu, dia merasakan udara dingin yang menggigit merembes ke dalamnya. Dia tahu bahwa dia telah ditemukan. Budidaya Chu Yuechan saat ini tidak kalah dengan dia sama sekali. Ling Yufeng menarik napas lembut, memadatkan suaranya menjadi satu baris, dan mengirim pesan ke Chu Yuechan, "Saya, Ling Yufeng, ingin berbicara dengan peri kecantikan beku sendirian. Saya ingin tahu apakah peri kecantikan beku bisa keluar dan menemuinya. Apa yang kamu inginkan? Bicaralah." Ucap Chu Yuechan tidak muncul, dan jawabannya hanya 5 kata pendek. Setiap kata tanpa emosi dan sangat dingin hingga hampir bisa membekukan seseorang menjadi patung es. Dihadapkan pada kata-kata dingin Chu Yuechan, Ling Yufeng hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Bertahun-tahun telah berlalu sejak kita pertama kali bertemu di pertandingan peringkat. Tapi sejak itu, dalam 10 tahun, aku telah mengunjungi Frozen Cloud Asgard lebih dari 20 kali, tapi aku tidak pernah bisa bertemu denganmu lagi, sampai pertandingan peringkat ini. Tidak perlu membicarakan masalah masa lalu. Jika Tuan Ling memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, tolong segera bicarakan itu." Ucap Chu Yuechan dengan dingin. Ling Yufeng menghela nafas pendek dan berkata, "Saat itu, semua orang tahu tentang perasaanku padamu. Bahkan jika aku harus menjadi bahan tertawaan seluruh dunia, bahkan jika aku harus menimbulkan kemarahan orang tuaku, aku masih terus mengunjungi Frozen Cloud Asgard. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, kenanganku tentangmu masih tetap ada di tahun itu. Bahkan hari ini, harapan terbesar dalam hidupku adalah aku bisa bertemu denganmu sekali lagi. Jadi, aku hanya berharap kamu mengizinkan aku melihat lagi dan beritahu aku seperti apa penampilanmu saat ini. Kamu sudah punya istri dan 2 anak. Kamu dan aku hanyalah orang asing yang sudah beberapa kali bertemu, tidak perlu bertemu lagi. Penampilanku saat ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak memiliki urusan lebih lanjut, silakan pergi. Keramahanmu tidak termasuk mengganggu tamu wanita saat larut malam." Ucap Chu Yuechan dengan sedikit nada kemarahan dalam suaranya. "Aduh, amarahmu tidak berubah sejak tahun itu.
Yang kuinginkan hanyalah bertemu denganmu sekali lagi, jadi aku bisa mengesampingkan keinginanku. Aku tidak punya agenda tersembunyi lainnya. Begitu aku melihatmu, aku akan segera pergi. Aku tidak akan mengganggumu selama aku hidup setelah itu. Ucap Ling Yuefeng dengan suara yang dalam. Mengikuti sedikit suara robekan, sebuah es muncul entah dari mana dan terbang langsung menuju Ling Yuefeng. Ling Yuefeng mengulurkan tangannya dan menggenggam es itu. Rasa dingin yang membekukan es dengan cepat menyebar ke seluruh tangannya, ke dalam hatinya. Tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Chu Yuechan, tanpa mengatakan apapun, Ling Yuefeng pergi, dan sosok kesepiannya dengan cepat menghilang ke dalam malam. Jauh di sebelah utara pegunungan pedang surgawi terdapat tanah datar. Di dalam pegunungan pedang surgawi yang penuh dengan energi pedang, tempat ini benar-benar berbeda. Suasananya tenang dan sunyi, bahkan suara angin pun sangat menenangkan. Siang harinya, sekelompok orang datang. Kelompok orang ini semuanya adalah 10 sekte yang menduduki peringkat 10 besar turnamen pemeringkatan. Ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Tianqi. Semua orang di sini membawa tingkat kegembiraan yang berbeda-beda, terutama mereka yang belum pernah memasuki alam rahasia Tianqi sebelumnya. Anehnya, mata mereka bersinar dan tampak seolah-olah segala kemungkinan pertemuan sudah ada di depan mereka dan dalam jangkauan. Namun, di antara orang-orang ini, tidak ada Yun Ce. Qin Wushang adalah satu-satunya di tim keluarga Kekaisaran Blue Wind. Ling Yuefeng berdiri di depan tim, memandang semua orang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebentar lagi, pintu masuk ke alam rahasia Tianqi akan muncul. Sebelum itu terjadi, saya perlu mengingatkan Anda semua tentang beberapa hal. Maksimal 50 orang dapat memasuki alam rahasia Tianqi sekaligus. Dengan kata lain, masing-masing sekte di sini hanya dapat memasukkan maksimal 5 orang. Adapun 5 orang yang masuk, tentu saja terserah Anda untuk memilih. Setelah memasuki alam rahasia, Anda hanya akan tinggal selama 2 hari. Setelah 24 jam, Anda semua akan diteleportasi kembali ke sini. Namun, hanya ada satu pengecualian untuk aturan ini. Ucap Ling Yuefeng dengan dingin berkata lagi, dan itu adalah orang mati. Jangan pernah berpikir bahwa hanya ada sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya di alam rahasia Tianqi. Selain itu, ada risiko yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Jika Anda tidak mengindahkan keselamatan dan didorong oleh keserakahan, Anda mungkin kehilangan nyawa. Alam rahasia Tianqi sangat besar dan tidak pernah ada orang yang mampu melakukan perjalanan sampai akhir. Pada saat yang sama, apa yang Anda lihat di alam rahasia berubah setiap saat. Bahkan jika Anda pernah melakukan perjalanan jauh ke alam rahasia, kali ini Anda mungkin melihat dunia yang benar-benar baru. Saat menjelajahi dunia rahasia, Anda bisa bertindak sendiri atau bersama banyak orang. Namun jika ingin mendapatkan pengalaman nyata, generasi tua dan generasi muda harus bertindak sendiri-sendiri. Semua orang menanggapi kata-kata Ling Yuefeng dengan serius. Jika generasi muda masih perlu didampingi dan dilindungi oleh orang yang lebih tua, maka kesempatan yang sangat langka ini akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan akan diejek oleh orang lain. Di dalam alam rahasia, transmisi suara tidak berfungsi. Tidak ada seorang pun yang dapat berkomunikasi melalui transmisi suara. Alam rahasia adalah tempat untuk eksplorasi dan pelatihan, bukan untuk menyelesaikan dendam. Jika Anda ingin menyelesaikan dendam Anda di alam rahasia, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Jangan sia-siakan kesempatan berharga ini untuk berlatih. Terutama generasi yang lebih tua, saya harap Anda tidak merendahkan diri dan mengabaikan martabat Anda serta menyerang seseorang dari generasi muda. Jika saya mengetahuinya, Anda tidak akan menyukai hasilnya. Ucap Ling Yuefeng berkata dengan sungguh-sungguh, kalaupun ada konflik antar generasi muda karena harta karun ditemukan pada saat yang sama, generasi tua tidak boleh ikut campur. Semakin dalam Anda memasuki alam rahasia, semakin tinggi bahayanya. Jika Anda tidak cukup kuat, jangan mencoba memaksakan keberuntungan Anda. Setelah Ling Yuefeng menjelaskan secara menyeluruh, para praktisi muda yang belum pernah memasuki dunia rahasia mendengarkan dengan serius dan mengingatnya. Pada saat ini, suara mendesis tiba-tiba datang dari belakang Ling Yuefeng. Semua orang mengikuti suara tersebut dan melihat bahwa ruang di belakang Ling Yuefeng terdistorsi, seperti permukaan air yang tertiup angin kencang, dengan lapisan ombak yang bergoyang.
Riak spasial mulai mempercepat getarannya dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi hingga membentuk pusaran raksasa yang berputar-putar. Arus udara di sekitar pusaran tersedot ke arahnya, sehingga menimbulkan deru angin. Akhirnya revolusi pusaran mulai melambat, dan ketika berhenti sepenuhnya, ia menjadi lubang hitam legam yang diameternya hampir 3 meter. Melalui lubang hitam legam yang melayang di udara, tidak ada yang bisa dilihat selain kegelapan total. Ini adalah pintu masuk ke alam rahasia. Ucap Ling Yuefeng berdiri di depan pintu masuk gua, memandangi orang-orang yang terkejut dan bersemangat dan berkata lagi, di masa lalu, rata-rata, 2 atau 3 orang jatuh ke alam rahasia setiap kali dan tidak pernah keluar. Sekarang pintu masuk ke alam rahasia telah diaktifkan dan akan bertahan selama setengah-seperempat jam. Siapapun yang ingin mundur dapat memilih untuk melakukannya sekarang. Tidak ada seorang pun yang ingin mundur. Mereka yang takut mati dimaksudkan untuk tidak pernah menjadi kuat. Selain itu, risikonya tidak tinggi. 2 atau 3 dari 50 bahkan tidak sebanding dengan risiko yang mereka ambil ketika mereka memilih untuk mengikuti pelatihan khusus sekte masing-masing. Dalam beberapa sekte dengan standar yang lebih tinggi, sekte yang memiliki beberapa ratus hingga ribuan kematian bukanlah hal yang aneh. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Semuanya, silakan masuk sesuai urutan peringkat sekte. Teman keluarga Kekaisaran Blue Wind, silakan masuk terlebih dahulu. Ucap Ling Yuefeng dengan suara yang dalam. Qin Wuxiang adalah satu-satunya yang keluar dari keluarga Kekaisaran Blue Wind. Kekuatan Xia Yuanba terlalu rendah, bahkan jika dia ingin masuk untuk melihat apa yang terjadi, dia tidak boleh diizinkan masuk, jika tidak, itu sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Kekuatan Chang Yue juga agak rendah, dan dia tidak tertarik pada alam rahasia Tianqi. Keduanya tinggal di villa untuk merawat Yun Che yang masih terluka parah. Oleh karena itu, Qin Wuxiang adalah satu-satunya dari keluarga Kekaisaran Blue Wind yang datang memasuki alam rahasia Tianqi. Kepala Istana Qin, silakan. Ucap Ling Yuefeng secara alami mengetahui hal ini dan tidak banyak bicara, membimbing Qin Wuxiang menuju pintu masuk alam rahasia. Benar saja. Dia benar-benar tidak muncul. Buang-buang waktuku saja, ucap Fen Juecheng berkata dengan wajah dingin, dan pada saat yang sama melirik ke arah Mu Tianbei tidak jauh dari situ. Wajah Mu Tianbei juga sangat jelek. Tidak masalah. Setelah aku selesai menjelajahi alam rahasia dan meninggalkan villa pedang surgawi, aku akan bisa membunuhnya kapan saja aku mau. Orang yang mengatakan ini adalah Fen Juebi. Setelah beberapa hari penyembuhan, luka-lukanya bisa dikatakan sudah setengah pulih. Namun, efek samping dari kerusakan esensi darahnya masih ada. Saat ini, dia hanya bisa menampilkan setengah dari kekuatannya. Namun, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk memasuki alam rahasia Tianqi, jadi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Pada saat ini, suara tergesa-gesa datang dari kejauhan, "Hei! Kepala Istana Qin, tunggu aku." Orang-orang melihat ke samping dan melihat Yun Che bergegas menuju sisi ini dengan tergesa-gesa. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat Yun Che setelah pertandingan pemeringkatan. Ekspresi orang-orang yang ada di sana dipenuhi dengan rasa kagum. Saat ini, Yun Che tidak terlihat baik, wajahnya pucat seperti belum sembuh dari penyakit serius, langkahnya sedikit lemah, dan tubuhnya menunjukkan bekas perban dari waktu ke waktu. Meskipun jarak dari villa pedang surgawi ke tempat ini jauh, bagi seseorang yang mampu mencapai 10 besar di turnamen peringkat, bahkan jika mereka berlari dengan kecepatan tinggi, itu tidak memerlukan banyak usaha. Tapi ketika Yun Che datang berlari ke sini, dia kehabisan napas dan napasnya tidak stabil. Melihat kondisinya, dia hanya memiliki 20 hingga 30% dari kekuatan biasanya. Mengingat cedera serius yang dideritanya hari itu, sungguh menakjubkan dia bisa pulih sejauh ini hanya dalam 5 hari. Yun Che, kenapa kamu? Ucap Qin Wuxiang langsung dikejutkan oleh kedatangan Yun Che. Yun Che melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah santai, "Kepala Istana Qin, jangan khawatir, lukaku telah sembuh 60 hingga 70%, dan kekuatanku yang dalam juga telah banyak pulih. Sama sekali tidak ada masalah dalam menjelajahi alam rahasia Tianqi. Selain itu, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, belum lagi saya bisa bergerak bebas sekarang, bahkan jika saya hanya bisa datang ke sini sambil berbaring, saya pasti tidak boleh melewatkannya."
Qin Wuxiang melirik Yun Ce dan hanya bisa berkata tanpa daya, kalau begitu. Baiklah, Yun Ce, alam rahasia Tianqi tidak seindah namanya. Alam ini dipenuhi dengan banyak bahaya yang tidak dapat diprediksi. Keadaanmu sedang buruk sekarang. Kamu harus sangat berhati-hati setelah masuk dan jangan memaksakan diri. Ucap Ling Yuefeng mengingatkan. Baiklah, terima kasih, Tuan Ling, karena telah mengingatkanku. Ucap Yun Ce mengangguk. Dia melihat sekeliling dan melihat Ling Jie dan Ling Yun. Ling Jie juga memberi isyarat, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Dia melihat 5 orang dari Frozen Cloud Asgard. Saat dia melirik ke seberang, Chu Yuechan sudah membuang muka terlebih dahulu. Pada akhirnya, matanya dengan santai menyapu wajah beberapa orang dari klan surga terbakar dan benteng tombak guntur surgawi. Kemudian dia mengikuti Qin Wuxiang ke pintu masuk alam rahasia Tianqi. Ketika sosok Qin Wuxiang dan Yun Ce menghilang dari pintu masuk, Fen Juecheng akhirnya tidak bisa menahan cibiran, surga memberimu jalan, tapi kamu malah memilih untuk menerobos neraka. Yun Ce tidak asing dengan perasaan perjalanan spasial. Ini adalah perasaan persis yang dia rasakan ketika dia memasuki tempat ujian Dewa Naga. Dengan sangat cepat, perasaan misterius itu lenyap dan udara sedingin es menyerangnya. Dia tanpa sadar menggigil. Dia membuka matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap apa yang ada di hadapannya. Angin dingin yang menusuk tulang meniupkan salju memenuhi seluruh langit. Ladang es halus seperti cermin terus meluas melampaui apa yang bisa dilihatnya dan pegunungan es raksasa berdiri tegak di hadapannya seperti tebing curam. Tak terlihat, puncak tertinggi menjulang melampaui awan dan memancarkan rasa dingin bahkan di iklim dingin yang kental ini. Hujan es yang tak terhitung jumlahnya yang dipecahkan oleh angin dingin berjatuhan. Jika mengenai wajah, menimbulkan rasa sakit yang hebat. Jika orang-orang dengan budidaya lebih rendah ada di sini, mereka mungkin sudah dipenuhi lubang berdarah hanya karena hujan es. Apakah ini alam rahasia Tianqi? Yun Ce bergumam linglung. Pemandangan di depannya, benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Melihat Qin Wuxiang di sebelahnya, wajahnya juga penuh keterkejutan. Ruang di belakangnya tidak hanya terdistorsi, tetapi setelah setiap distorsi, seseorang akan dikirim ke sini. Setelah mereka membuka mata, reaksi mereka jauh lebih berlebihan daripada reaksi Yun Ce. Tidak ada yang mengira bahwa alam rahasia Tianqi yang legendaris dan misterius sebenarnya adalah dunia yang tertutup salju. Ling Yuefeng adalah orang terakhir yang masuk. Dia mengerutkan kening dan berkata, sepertinya kita sangat tidak beruntung kali ini dan menghadapi musim dingin yang parah di alam rahasia Tianqi. Ini adalah kondisi terburuk dan paling berbahaya. Namun, ini seharusnya menguntungkan bagi teman-teman kita dari Frozen Cloud Asgard. Yueli, ayo pergi. Kata-kata Ling Yuefeng sama sekali tidak mempengaruhi Chu Yuechan. Tanpa melakukan kontak mata dengan siapapun, di antara jubah yang berkibar, dia sudah pergi dari kejauhan. Sosoknya segera berubah menjadi garis putih di langit musim dingin, tampak seperti rumah dengan tiupan salju. Ushuang, Sue Xin, kalian pergi bersama. King Yue, sebaiknya kalian pergi sendiri. Apa yang bisa kalian dapatkan di sini tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Setelah mengatakan ini, Chu Yueli juga terbang ke udara, mengikuti Chu Yuechan. Ling Yuefeng melirik ke arah kepergian Chu Yuechan, lalu melayang dan berkata, sudah waktunya kita pergi juga. Biarkan generasi muda memilih kemana mereka ingin pergi. Mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk segala hal mulai sekarang dan seterusnya. Setelah mengatakan itu, Ling Yuefeng tidak berkata apa-apa kepada Ling Yun dan Ling Ji, dia juga menghilang jauh ke langit musim dingin. Daerah yang dijelajahi oleh generasi tua tidak bisa dibandingkan dengan daerah yang dijelajahi oleh generasi muda. Para tetua lainnya tidak keberatan dengan apa yang dikatakan Ling Yuefeng dan hanya memberikan instruksi sederhana sebelum pergi ke arah yang berbeda dan dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Jika mereka tidak peduli untuk melindungi generasi muda, maka hal ini akan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Yang tersisa hanyalah generasi muda. Di antara generasi muda, selain para murid yang telah berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan, ada individu luar biasa lainnya, seperti Xiao Kuangyu dari Sekte Xiao dan Fen Juecheng dari klan Surga Terbakar. Semua sekte telah meninggalkan setidaknya 3 murid muda dan paling banyak 5 anggota kecuali keluarga Kekaisaran Blue Wind. Oleh karena itu,
Yun Ce sangat canggung di antara kelompok murid muda. Dia sendirian adalah hal kedua, karena penempatannya di turnamen peringkat, sebagian besar murid lainnya sangat ingin bepergian bersamanya. Namun masalahnya, karena luka-lukanya, dia hanya mampu menampilkan 20 hingga 30% kekuatannya. Tanpa diragukan lagi, dirinya saat ini akan menjadi beban bagi siapapun yang pergi bersamanya. Begitu Ling Yuefeng pergi, Ling Jie menghampiri Yun Ce dan berkata, "Bos, bagaimana kalau kita bekerja sebagai tim? Meskipun ini pertama kalinya aku memasuki tempat ini, orang tuaku sudah bercerita banyak tentang tempat ini. Sebagian besar akan berguna, aku jamin aku tidak akan menyeret bos ke bawah." Saat dia berkata, "Aku tidak akan menyeretmu ke bawah," jelas niat sebenarnya dia adalah untuk melindungi Yun Ce. Lagi pula, akan sangat berbahaya jika dia bepergian sendirian dalam keadaan yang dia tunjukkan saat ini. Yun Ce secara alami sangat tersentuh oleh hati Ling Jie, tapi dia melambaikan tangannya dan menolak. Dia berkata, "Tidak apa-apa. Karena ini adalah pelatihan berdasarkan pengalaman, lebih baik bepergian sendiri. Terutama kamu, Jie kecil. Meskipun bakatmu cukup bagus, dan niat pedang serta hati pedangmu adalah kelas 1, kamu selalu tinggal di dalam villa pedang surgawi. Yang paling kamu rindukan adalah berlatih melalui pengalaman dalam situasi berbahaya. Jika kamu bepergian bersamaku, hasil latihanmu akan sangat berkurang." Tapi, tidak ada tapi. Ucap Yun Ce mengulurkan tangan dan mencubit dagunya, "Kamu secara pribadi setuju untuk menjadi adikku. Kenapa? Apa kamu tidak mendengarkan keputusan pertamaku?" Ling Jie, yang memiliki pikiran polos dan kepala yang tidak mampu berbelok, tertahan oleh kata-kata Yun Ce. Setelah kebingungan cukup lama, dia hanya bisa menjawab, "Baik bos, kamu harus hati-hati. Orang tuaku benar-benar tidak mencoba menakuti kalian dengan kata-katanya tadi. Jangan khawatir, aku bukan orang yang mudah mati. Selain itu, aku memakai baju besi skala naga." Ucap Yun Ce mencubit sudut bajunya, memperlihatkan sepotong sisik naga yang memantulkan cahaya dingin. Sebagai hadiah untuk menduduki peringkat pertama dalam turnamen peringkat, meskipun Villa Tianjian enggan berpisah dengannya, mereka harus mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit untuk memberi Qin Wuxiang armor Tianxuan milik mereka. Qin Wuxiang menyerahkan baju besi skala naga ini kemarin, dan dia memakainya hari ini. Armor skala naga hanya memiliki lapisan yang sangat tipis, sehingga tidak dingin atau berat saat dikenakan di tubuh, dan akan menyesuaikan dengan tipe tubuh pemakainya. Baju besi ini adalah senjata penyelamat nyawa yang layak diterima. Seperti yang dia duga, ketika dia memperlihatkan armor skala naganya, lebih dari selusin ekspresi penuh dengan keserakahan dan kecemburuan tiba-tiba datang dari sekelilingnya. Ling Jie berbalik dan berkata kepada Ling Yun, "Kakak, bos berkata sebaiknya aku bepergian sendiri, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Saya pergi dulu. Bos, kamu harus hati-hati. Kalau tidak, kakak putriku yang cantik akan sendirian." Aku pergi." Ling Jie memanggil pedang Tianyang, membusungkan dadanya, mengerahkan momentumnya, dan berjalan maju sendirian. Ling Yun mengangguk ke arah Yun Ce, dan memandang ke posisi Xia King Yue dengan santai. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan, dia akhirnya menarik napas, berjalan ke arah Xia King Yue, dan berkata dengan sopan, "Perisia, bagaimana kalau kita pergi bersama? Saya datang ke sini 3 tahun lalu, jadi saya agak familiar dengan tempat ini. Tempat ini sangat berbahaya, tapi kita harusnya bisa mengatasi bahaya apapun jika kita bepergian secara berkelompok, dan kita juga bisa melakukan perjalanan lebih jauh. Jika kita menemukan harta karun, Perisia juga akan mendapat prioritas dalam memilihnya. Bagaimana pendapat Perisia tentang ini?" Tidak jauh dari situ, Fen Juecheng dan Xiao Kuangyu memasang ekspresi aneh di wajah mereka pada saat bersamaan. Mereka juga memasuki alam rahasia Tianqi 3 tahun lalu. Pada saat itu, Ling Yun pergi lebih dulu, tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk pergi bersamanya. Namun kini, dia justru berinisiatif untuk pergi bersama seseorang, dan perkataannya terdengar seperti permintaan. Siapapun yang bukan idiot tahu apa yang dia pikirkan. "Saya berterima kasih kepada Tuan Muda Villa Yun atas niat baiknya, tetapi King Yue telah memutuskan untuk bepergian sendirian." Menghadapi undangan aktif Ling Yun, Xia King Yue menolak tanpa ragu-ragu.
Jumlah total orang yang diundang secara aktif oleh Ling Yun sebelumnya tidak melebihi 5, dan ini adalah pertama kalinya dia ditolak. Ekspresi Ling Yun tetap tidak berubah, dia tidak lagi memaksa dan mengangguk, kalau begitu, harap berhati-hati, Perisia. Setelah mengatakan itu, Ling Yun juga pergi sendirian, dan sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam salju yang berterbangan. Yun Ce yang sendirian, melihat sekeliling, tanpa menyapa siapapun, dia hanya memilih arah dan berjalan dengan santai. Saudari muda Xia, kami berangkat dulu, kamu harus berhati-hati. Ucap Sui Wushuang dan Wu Suexin menyapa dan pergi bersama. Xia Qingyue mengangguk dan melihat mereka pergi, lalu tanpa sengaja dia melirik ke arah Yun Ce berjalan, menyebabkan ekspresi rumit muncul di matanya. Setelah itu, dia mulai berjalan ke utara sendirian. Seluruh dunia tertutup salju. Satu-satunya hal yang dapat digunakan untuk membedakan arah adalah gunung es yang menjulang hingga ke awan. Saat Yun Ce melakukan perjalanan ke depan, meskipun dia memiliki energi yang sangat besar yang melindungi tubuhnya, dia masih kedinginan hingga menggigil tanpa henti. Yun Ce terus berjalan selama lebih dari setengah jam, tapi masih hanya melihat padang salju yang tak terbatas dan salju yang berterbangan di langit, tanpa mendapatkan apapun. Ini benar-benar berbeda dari pemandangan yang dia harapkan untuk melihat bunga dan tanaman aneh di mana-mana, tumpukan batu dan batu giok yang aneh, dan gunung-gunung tinggi serta hutan lebat di hadapannya. Apalagi, setelah berjalan sekian lama, dia bahkan tidak melihat bayangan dari binatang misterius. Mereka di sini bukan untuk mencari harta karun langka, mereka di sini hanya untuk menderita. Keberadaan dunia kecil ini sangat aneh. Dunia kecil ini memang dibuat oleh manusia. Terlebih lagi, tingkat kekuatannya sangat tinggi, dan pasti sudah ada sejak lama, jadi kemunculan beberapa harta karun tingkat surga bukanlah hal yang aneh. Yang aneh adalah dunia kecil semacam ini seharusnya tidak muncul di dunia, lokasi semacam ini, karena itu bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan dengan kekuatan dunia ini. Ucap Jasmine sambil berpikir, mungkin itu ditinggalkan oleh orang kuat sejak dahulu kala. Ucap Yun Ce dengan santai. Dia sama sekali tidak peduli tentang asal mula alam rahasia ini. Dia berjalan perlahan dan tiba-tiba berkata, Jasmine, berapa orang yang mengikutiku? 4, jawab Jasmine. 4, ucap Yun Ce terkejut, angka ini tidak sesuai dengan dugaannya. Kamu tidak akan pernah kekurangan musuh yang ingin membunuhmu. Apa kamu tidak mau memikirkan alasannya? Ucap Jasmine dengan dingin. Tidak, orang-orang ini bahkan tidak bisa dianggap musuhku. Ucap Yun Ce menggoyangkan jarinya dan mencibir, mereka tidak lebih dari sekumpulan batu loncatan yang mencari kematian. 3 dari 4 orang ini seharusnya ada di sini untuk membunuhmu. Yang lainnya sepertinya tidak ada di sini. Sebaliknya, dia mungkin ada di sini untuk menyelamatkanmu, kata Jasmine. Hah? Selamatkan aku? Siapa itu? Kamu akan mengetahuinya nanti. Langkah Yun Ce perlahan melambat, dia menurunkan alisnya dan merenung sejenak, lalu berkata, Jasmine, nanti, kamu bisa membantuku membunuh seseorang. Bisa, ucap Jasmine langsung menyetujuinya sehingga Yun Ce tertegun sejenak. Setiap kali Jasmine mengambil tindakan, racunnya akan menyebar ke seluruh tubuhnya, jadi dia pasti tidak akan mengambil tindakan sampai momen hidup atau mati dan musuh adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh Yun Ce. Tapi kali ini, begitu Yun Ce membuka mulutnya, dia langsung setuju. Hal ini membuat Yun Ce tidak bisa menahan detak jantungnya. Pada saat ini, di tengah angin panjang dan salju di depan, 2 sosok buram tiba-tiba muncul. Saat Yun Ce bergerak maju tanpa tergesa-gesa, kedua sosok itu menjadi semakin jelas di hadapannya. Saat dia bisa melihat kedua orang itu dengan jelas, Yun Ce berhenti berjalan. Dia mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan, seolah-olah dia baru saja bertemu dengan seorang teman lama. Dia berlari mendekat dan menyapa, bukankah ini Tuan Fen dan Saudara Juebi? Mengapa kamu ada di sini? Bagaimana kalian bisa berada di sini? Bertemu di alam rahasia Tianqi yang luas, siapa yang berani mengatakan bahwa ini bukanlah takdir indah yang ditakdirkan oleh surga?